Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan seminar pemberdayaan masyarakat. Kali ini dengan tema Rumah Belajar sebagai Solusi Berantas Anak Jalanan yang Putus Sekolah di Perkotaan. Disimak baik-baik ya presentasi kami kali ini. Oke, sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok dari kelompok 1, yang pertama yaitu Rara Insani, yang kedua Randa Gempa Saputra, yang ketiga saya sendiri Diva Salsabila Putri, yang keempat Kanaya Lydia Dinda, yang kelima Hafiza Ali, dan terakhir ada Yuda Maya Septiana. Oke, kita masuk kepada latar belakang. Di dalam buku data PPKS Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan PSKS Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Sumbar pada tahun 2020, diketahui bahwa jumlah anak putus sekolah yang orang ada di Sumatera Barat berjumlah 5.399 orang, yang terdiri dari anak putus sekolah pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Sementara itu, jumlah anak putus sekolah secara keseluruhan terbanyak berada di Kota Padang, yaitu sebanyak 122 orang. Tingginya angka putus sekolah yang ada di Kota Padang akan diikuti angka partisipasi pendidikan paket kesetaraan yang minim, membuat kota ini tidak dapat menghindari dampak yang disebabkan oleh banyaknya anak yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut. Nah, menurut Gunawan pada tahun 2010 dalam Muamalah mengatakan bahwa masalah putus sekolah pada jenjang pendidikan rendah, kemudian tidak bekerja dan berpenghasilan tetap dapat menjadi beban masyarakat. Masalah putus sekolah dapat menimbulkan gangguan-gangguan dalam masyarakat berupa kenakalan anak jalanan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang positif. Itu akan berdampak negatif pada lingkungan sekitar mereka. Salah satu bentuk gangguan ketentraman masyarakat dapat berupa keberadaan anak jalanan tersebut yang dapat mengganggu keamanan dari masyarakat setempat. Tingginya angka putus sekolah merupakan masalah yang perlu untuk diperhatikan oleh kita karena hal ini merupakan salah satu representasi dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Nah, dengan terputusnya anak dari pendidikan sekolah, mereka akan tertinggal dan akan tidak terbiasa dengan perubahan-perubahan ilmu yang terjadi. Setelah kegiatan usaha preventif dan representatif dilakukan dalam beberapa tahun belakangan ini, kenyataan yang kita temui di lapangan yaitu menunjukkan bahwa makin banyak anak yang putus sekolah akibat kondisi yang mereka alami. Perkembangan dunia sudah semakin pesat sehingga akan dibutuhkannya masyarakat yang juga dapat beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, rumah belajar menjadi salah satu solusinya. Karena program rumah belajar setidaknya telah membawa anak-anak untuk mendapatkan kembali harapannya akan pendidikan. Program rumah belajar membawa anak-anak untuk mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk memperoleh pendidikan, sehingga dengan rumah belajar ini anak-anak akan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi di dalam kehidupan. Oleh karena itu, dengan permasalahan tersebut, maka kami sebagai penulis memutuskan mengangkat judul Rumah Belajar sebagai Solusi Berantas Anak Jalanan yang Putus Sekolah di Perkotaan. Oke, dari permasalahan yang sudah dipaparkan tadi, ada beberapa identifikasi masalah yang kami angkat. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi anak jalanan yang putus sekolah. Yang kedua, apa penyebab terjadinya anak jalanan putus sekolah. Yang ketiga, bagaimana solusi memberantas anak jalanan yang putus sekolah. Sementara tujuan penulisannya yaitu yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan kondisi anak jalanan yang putus sekolah. Yang kedua untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya anak jalanan putus sekolah. Yang ketiga yaitu untuk memberikan gambaran sosial terkait anak jalanan yang putus sekolah. Sementara untuk manfaat penulisannya, makalah ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Kemudian diharapkan kepada pemerintah setempat agar terus berupaya mempermudah akses pendidikan untuk masyarakat, khususnya anak-anak yang putus sekolah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Kondisi anak jalanan putus sekolah di Kota Padang. Kota Padang juga mulai dipenuhi oleh anak-anak jalanan. Jumlah anak jalanan tiap tahunnya sudah mengalami penurunan, tetapi masih terdapat anak jalanan putus sekolah yang mencari uang di jalanan. Apakah mereka lebih memilih mencari uang di jalanan atau bersekolah? Kita nggak tahu kan? Di Kota Padang, anak jalanan
paling banyak ditemui di lapangan Imam Bonjol. Karena di lapangan tersebut banyak masyarakat untuk pergi rekreasi ke taman tersebut, dan anak jalanan menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari uang dengan cara mengamen. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS adalah anak jalanan, di mana pengertian anak jalanan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang anak yang bekerja dan hidup di jalanan dengan kriteria berkeliaran dan mencari nafkah di jalanan dan tempat-tempat umum. Sedangkan pengertian anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang osongan mengatakan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan. Anak jalanan pada umumnya adalah anak yang berusia antara 6-15 tahun dan sebagian waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 jam sehari. Mereka berkeliaran dimanapun. Mereka bisa saja meresahkan masyarakat setempat. Seperti yang kita tahu di Kota Padang ini ya teman-teman, banyak kita lihat di sekitar jalanan, ada dari anak-anak yang tidur di jalanan, tidur di jembatan, bahkan ada di sebagian toko-toko mereka duduk di sana untuk meminta-minta kepada kita. Itu sama-sama kita ketahui bahwa anak tersebut bisa dikatakan anak jalanan. Bisa saja mereka tidak mendapatkan pendidikan karena mereka memilih untuk terus bekerja untuk mungkin saja untuk memenuhi kehidupannya, dan kita tidak tahu apakah anak tersebut bisa menghidupi kehidupan mereka sendiri. Poin selanjutnya yaitu penyebab anak jalanan putus sekolah. Anak jalanan di lapangan Imam Bonjol tersebut umumnya mereka putus sekolah, berasal dari keluarga miskin dan mereka memilih menjadi pengamen. Padahal usia mereka seharusnya mereka sekolah dan tidak seharusnya berada di jalanan atau menjadi anak jalanan. Penyebab mereka menjadi anak jalanan yang pertama yaitu faktor ekonomi atau keluarga mereka kesulitan biaya pendidikan. Banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan, seragam, buku, dan transportasi membuat mereka tidak bisa mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Kondisi ini sering kali membuat anak-anak terpaksa turun ke jalanan untuk bekerja, seperti mengamen dan meminta-minta, demi membantu menambah penghasilan keluarga. Padahal sebenarnya hal tersebut bisa saja diatasi dengan peran pemerintah atau peran masyarakat setempat. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan kurang mendukung pendidikan mereka. Lingkungan sekitar juga berperan besar dalam kehidupan anak-anak jalanan. Jika mereka tumbuh di lingkungan yang tidak mendukung pendidikan dan lebih mendorong mereka untuk bekerja, maka pendidikan cenderung tidak menjadi prioritas. Mereka lebih memilih bekerja untuk menghasilkan uang. Selain itu, jika lingkungan tempat tinggal mereka juga penuh dengan anak-anak yang bekerja di jalanan, mereka mungkin merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar. Mereka bahwa lingkungan mereka udah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Lingkungan yang minim fasilitas dan kesempatan pendidikan, serta pengaruh dari teman sebaya yang juga putus sekolah, dapat memperkuat keputusan mereka untuk tidak melanjutkan pendidikan. Faktor yang ketiga yaitu broken home. Konflik keluarga mempengaruhi minat belajar anak. Kondisi keluarga yang tidak harmonis seperti perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga bisa membuat anak-anak merasa tidak nyaman berada di rumah. Anak-anak dari keluarga broken home seringkali merasa lebih bebas berada di luar rumah daripada di dalam rumah, sehingga mereka memilih menghabiskan waktu di jalanan. Kondisi psikologis yang terganggu akibat konflik keluarga dapat membuat mereka kehilangan minat untuk belajar dan bersekolah. Bahkan ada yang memilih mencari pelarian dengan bergabung bersama anak-anak jalanan lainnya. Faktor yang terakhir yaitu keinginan sendiri. Anak memilih bekerja untuk penghasilan instan. Beberapa anak jalanan memilih meninggalkan sekolah karena mereka menganggap bekerja di jalanan bisa memberikan uang dengan cepat dibandingkan harus belajar di sekolah. Mereka melihat pekerjaan seperti mengamen atau menjual koran sebagai cara untuk memperoleh uang secara instan tanpa harus menunggu bertahun-tahun menyelesaikan pendidikannya. Selain itu, adanya kebebasan dan ketidaktertarikan dalam kehidupan jalanan seringkali lebih menarik bagi mereka dibandingkan dengan keteraturan di sekolah, terutama bagi mereka yang merasa kurang nyaman atau kurang berprestasi dalam lingkungan pendidikan formal. Poin berikutnya yaitu solusi untuk anak jalanan putus sekolah. Rumah belajar menjadi salah satu solusinya, karena program rumah belajar setidaknya telah membawa anak-anak untuk mendapatkan kembali harapannya akan pendidikan.
Program Rumah Belajar membawa anak-anak untuk mendapatkan kembali harapannya terhadap pendidikan sehingga mereka mau untuk melanjutkan pendidikannya dan tidak bergantung kepada pekerjaan mereka yang sebenarnya bisa dikatakan itu tidak akan menghasilkan atau memuaskan masa depan mereka nantinya. Kegiatan di rumah belajar disesuaikan dengan proses penyesuaian pada masing-masing anak, serta kondisi lingkungan sosial di mana komunitas ini berada. Program yang dibuat komunitas ini secara tidak langsung mengedepankan anak-anak untuk berperan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan ini memiliki peran penting bagi perkembangan anak yang belajar di komunitas ini, sehingga mereka mau menerima pendidikan bahwa pendidikan ini berperan penting dalam kehidupan mereka. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dalam program rumah belajar ini, yaitu seperti yang pertama, pengetahuan akademik. Kegiatan pengajaran berbasis pengetahuan akademik merupakan kegiatan terstruktur yang diselenggarakan komunitas rumah belajar pada setiap pertemuan yang sudah ditetapkan. Proses kegiatan ini, peserta didik akan dikelompokkan berdasarkan usia dan tingkat pendidikan formal bagi mereka yang masih bersekolah. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan wadah belajar bersama bagi mereka yang sedang sekolah maupun yang tidak sekolah dalam hal kemampuan akademik seperti menghitung, membaca, bahasa, ilmu pengetahuan alam maupun sosial dan lain sebagainya. Selain itu, untuk mendorong dan menumbuhkan semangat mereka dalam belajar, serta dapat mengurangi kegiatan bermain berlebihan. Kegiatan yang kedua yaitu pendidikan karakter. Karakter dapat disamakan dengan kepribadian seseorang, yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, dan karakter tidak melekat dalam diri seseorang, menurut pendidikan Grasindo pada tahun 2010. Artinya, karakter individu tidak statis atau tetap, dan itu tergantung dari lingkungannya maupun pendidikan yang diperoleh. Implementasi pendidikan karakter komunitas rumah belajar merupakan usaha yang dilakukan komunitas tersebut kepada anak-anak, agar anak-anak dapat menghayati nilai yang pantas yang termanifestasikan dalam karakter anak-anak tersebut. Mereka bahwa pendidikan yang mereka peroleh memang untuk mereka sendiri. Rumah belajar menerapkan pemahaman karakter dalam setiap pertemuan seperti mengajarkan pada siswa untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan antar sesama manusia. Kemudian membiasakan pada siswa untuk menghormati orang yang lebih tua, berkata jujur, dan menanamkan pada siswa untuk menjaga lingkungan sekitar. Kegiatan yang ketiga yaitu motivasi belajar. Proses pembentukan motivasi belajar anak jalanan tidaklah semudah yang dipikirkan dan dibicarakan, karena anak jalanan identik dengan jalanan dan sudah tidak memiliki motivasi belajar. Jika selalu berada di jalanan, maka dari itu diperlukan adanya peningkatan kembali motivasi belajar mereka. Untuk meningkatkan motivasi ini, tentu harus ada tenaga pendidik PNF berperan penting, salah satunya terdapat tutor, karena pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu komponen pendidikan yang berperan penting, serta berpengaruh besar terhadap peningkatan belajar peserta didik. Maka dari itu, disinilah tutor dituntut untuk berperan aktif dalam peningkatan motivasi belajar anak jalanan, agar anak jalanan tersebut dapat menerima pendidikan kembali dan memiliki keterampilan untuk modal bekal masa depan mereka dan tidak menjadi pembangkang dalam masyarakat. Oke, yang keempat yaitu peran fasilitator. Peran fasilitator juga berperan penting dalam permasalahan ini untuk menjembatani dan memfasilitasi anak jalanan dalam sarana dan prasarana rumah belajar. Nah, dalam hal ini, fasilitator dapat bermitra dengan lembaga yang dapat membantu keberlangsungan program rumah belajar. Misalnya, seperti yang pertama, Mitra TV Edukasi. Rumah belajar dapat bekerja sama dengan Mitra TV Edukasi untuk menyelaraskan sinergi dalam program rumah belajar. Hal ini dapat membantu meningkatkan akses anak jalanan terhadap pendidikan. Yang kedua yaitu Kemdikbud dan Mitra. Rumah belajar dapat bekerja sama dengan Kemdikbud dan Mitra untuk menyediakan platform belajar dari rumah. Hal ini dapat membantu meningkatkan akses anak jalanan terhadap pendidikan. Yang ketiga yaitu Dinas Sosial. Rumah belajar dapat bekerja sama dengan dinas sosial untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada anak jalanan dalam proses belajar. Hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi belajar anak jalanan. Oke, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah belajar merupakan solusi alternatif yang efektif untuk membantu anak jalanan di Kota Padang yang putus sekolah. Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan dasar, tetapi juga pendidikan karakter dan motivasi untuk mengubah pandangan anak terhadap masa depan mereka. Melalui dukungan fasilitator dan
kolaborasi dengan berbagai lembaga, diharapkan anak-anak jalanan bisa kembali memperoleh hak pendidikan mereka, mengembangkan keterampilan, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan kehidupan secara positif dan mandiri. Oke, demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Salah kata kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.